Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Untuk pemirsa yang mau bertanya bisa langsung nih di laman Instagram kita di TVRI Bengkulu, di postingan terbaru kita di Dokter Kito hari ini. Dan kita masih bersama Dr. Anindita Juwita, Magister Kedokteran Klinis Spesialis Mata, dan juga Dr. Elsa Gemitasari. Masih membahas mengenai mengenal penyakit pterygium lebih dekat. Jadi dari berbagai banyak sumber dari penyakit gara-gara pterygium ini, itu apakah penggunaan lensa kontak yang sembarangan gitu dok? Kadang kan kita habis pegang apa gitu ya langsung pakai, itu bisa menyebabkan pterygium juga nggak sih dok? Kalau untuk secara langsung ya, apakah soft lens itu berhubungan dengan pterygium? Yang saya pelajari biasanya tidak. Namun kalau soft lens itu lebih ke arah penyakit-penyakit infeksi, contohnya kayak keratitis atau misalnya konjungtivitis atau blefarokonjungtivitis, yang pada akhirnya jika tidak tertangani nanti kan muncul adanya trauma ringan nih. Trauma-trauma itu yang tadi bisa juga menyebabkan kondisi-kondisi di mana dia luka. Kalau luka jadinya kayak panus tadi. Jadi bukan ke arah pterygium. Kalau pterygium itu memang murni faktor usia pertama tadi ya, lebih dari 40 tahun, sama faktor lingkungan, UV paling terbanyak, kemudian debu, pasir, sama logam. Tapi dengan begitu jangan meremehkan juga yang di bawah 40 dok ya, tetap betul. bisa terkena kan? Karena banyak juga kasus-kasus sekarang itu umur 17 tahun, 20 tahun itu sudah muncul selaput. Yaitu tadi karena berkendara naik motor tanpa pakai penutup helm yang ada kacamatanya pelindung itu ya. Sekarang lagi tren dok ya, helm tanpa kaca ini ya. Gitu ya, helm tanpa kaca. Nah, ini Dokter Elsa gimana dok? Ada pertanyaan lagi dok? Iya, jadi kadang banyak pertanyaan ya dok ya dari pasien-pasien di puskesmas itu. Misalnya bawalah anaknya. Betul kata dokter kalau sekarang sih umur 30, 20 udah ada dok kasus pterygium ini. Kadang dimarahin nih sama mamanya. Iya nih dok karena sering lihat HP, terus dia sering ngerjakan pekerjaannya di depan laptop. Apakah itu pengaruh dok radiasi HP, radiasi dari komputer atau laptopnya itu terhadap penyakit pterygium ini dok? Kalau berhubungan langsung itu tadi, kalau dengan pterygium kayak main gadget atau radiasi itu lebih pengaruhnya ke nanti ke astenopia atau mata lelah. Mata lelah. Tapi kalau pterygium memang saat ini tidak ada hubungan secara relate-nya gitu ya, maksudnya secara langsungnya, tapi ya tetap macam-macam penyakit mata tuh banyak. Jadi ibu-ibu sekarang bawa anaknya gitu ya untuk periksa dengan kondisi-kondisi yang sekarang matanya gampang capek, terus dicek ternyata minusnya yang tinggi. Nah itu penggunaan dari gadget itu harus dibatasi juga. Tapi secara langsung pterygium saat ini tidak ada evidence-nya. Oh, betul ada banyak juga betul dok ya? Iya. Lanjut lagi dok, diselintir kita Boleh. Ya kita lanjut ya. Seru ya dok ya kita bahas ini. Oke, tadi kan kita sampai diagnosis banding ya, yang tadi kita ketahui banyak sekali yang mirip dengan si selaput pterygium ini. Pokoknya jangan diremehkan. Kenapa? Karena walaupun pterygium ini kan sifatnya jinak nih, dia itu tumbuhnya lambat. Jadi dalam beberapa tahun kalau memang dia tipenya regresif, ya dia segitu aja. Tapi ada juga yang tadi tipenya yang progresif. Dan jangan lupa ini ada namanya neoplasma intraepitel kornea atau kita sebut CIN. Ini adalah tumor yang cukup menyerupai pterygium tapi sifatnya ganas gitu ya. Bukan ganas yang seperti ya kanker yang lainnya, tapi memang ini sifatnya sangat progresif gitu kan, dan butuh bukan hanya treatment tetes atau operasi aja. Kalau kita bicara dengan tumor di mata, ya perlu seperti radiasi atau kemoterapi itu memang diperlukan juga. Makanya kalau ada selaput ya jangan langsung kita bilang pterygium. Ingat ada sesuatu yang juga bersifat neoplasma atau tumor gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada manajemen. Manajemen itu artinya apa sih yang kita harus lakukan kalau kita ketemu tanda-tanda seperti pterygium itu gitu ya. Pertama,
pergilah ke puskesmas atau vaskes tingkat pertamanya ya, untuk kita periksa dulu ya, apakah benar ini sesuatu yang perlu dirujuk ke dokter spesialis mata atau memang bisa dilakukan atau ditangani di puskesmas gitu kan. Kalau seandainya nanti dokter rujukan tingkat pertamanya memang mengarahkan ke dokter spesialis mata, artinya bahwa ini memang ada selaputnya yang mungkin tidak bisa diperiksa dengan pencahayaan biasa atau senter biasa, harus dengan pemeriksaan slit lamp. Setelah datang ke dokter mata, kalau memang itu pterygium, biasanya kami lakukan, sebenarnya tidak ada penanganan khusus untuk stadium-stadium awal. Ingat tadi stadium yang pertama, yang kedua itu ya, dia hanya dia hanya mengganggu secara estetika dan mungkin hanya gatal ringan aja. Nah, dapat diberikan obat tetes seperti steroid, dokter. Kalau misalnya ada di puskesmas, boleh dipakai steroid, tapi ya ingat juga bahwa steroid juga punya beberapa jangka efek ya, efek jangka panjang seperti katarak lebih dini gitu ya. Makanya untuk steroid ini atau misalnya ada di puskesmas boleh dipakai, tapi dengan evaluasi. Jadi jika dia tidak ada perubahan, refer boleh ke dokter spesialis matanya ya. Kemudian jika bekerja di luar rumah, misalnya yang banyak debu atau sinar UV, dianjurkan pakai tadi topi yang biasanya boleh topi yang lebar atau topi yang cap gitu ya, dan kacamata hitam. Nah biasanya pasien-pasien malu dok, karena pakai kacamata hitam kemana-mana. Tapi ya ini aja yang memang dianjurkan, topi dan kacamata hitam untuk meredam atau mengurangi resiko dari UV tadi langsung kena ke paparan mata kita. Nah, baru kalau kita ngomong tentang pterygium derajat 3 dan 4, apakah bisa hilang dokter dengan gitu aja, dengan obat aja, atau dengan observasi aja? Sampai saat ini memang tindakan operatif inilah yang menjadi pilihan untuk pterygium derajat 3 dan 4. Kenapa? Atau pasien-pasien yang sudah nggak bisa lagi nih, dok, keluhannya semakin nggak enak, berair, mata merah, karena sering berulang. Kena debu merah lagi, sampai rumah enak lagi, keluar merah lagi. Nah ini boleh kita lakukan tindakan operatif. Kan? Kemudian jika memberikan hasil secara kosmetik yang baik, tujuannya itu tadi, kalau misalnya model ya ada pterygiumnya, pasti kan dia mempengaruhi kepercayaan dirinya, itu juga boleh dilakukan tindakan operatif. Berarti dengan begitu memang harus pemeriksaan lebih lanjut juga dok ya mengenai pterygium ini, jadi tidak hanya sembarangan tadi dok ya. Dan ngobrol lagi dok ya mengenai pterygium ini, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.